Gimana? Gimana itu Pak? Hadir katanya. Gimana cuma tendang bukan ini. Langsung saja kita mulai raker pada sore ini. Sebelum kita mengawali, mungkin kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Awal itu kemudian Kita awali dari program kerja ketua dan wakil ya. Atau mau dari bawah dulu? ketua Dari atas dulu ya. Udah sih dhisik. kayak contoh. Lah, Oke, untuk Mas Irfan Ma'arif dipersilakan. Kok salah dong, Pak? Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan rokok Mas. Seksional semua. rencana program kerja ketua dan wakil ketua HMPSSA 4W1 Tulungagung 2022. Nah, yang pertama yaitu diklat dan raker. Deskripsinya, program ini merupakan program kerja awal kepengurusan untuk memberikan pemahaman organisasi dan membuat program kerja kepengurusan satu periode ke depan. Latar belakang, HMPSSA merupakan salah satu organisasi internal kampus dan dalam sebuah organisasi pastinya diperlukan adanya program kerja dan seterusnya. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan pengurus HMPSSA dalam berorganisasi. Kedua, mempererat tali persaudaraan antara pengurus HMPSSA. Yang ketiga, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pengurus HMPSSA. Dan yang keempat, untuk membuat rancangan program kerja HMPSSA 2022. Sasaran pengurus, waktu tanggal 10 sampai 11 Februari, tempat salah satu rumah pengurus, anggaran sekian. Outputnya diharapkan seluruh pengurus HMPSSA paham akan organisasi dan tersusunnya program kerja HMPSSA periode 2022. Yang kedua ada triwulan, yaitu program ini merupakan evaluasi untuk pengurus HMPSSA yang dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk mengevaluasi program kerja yang sudah berjalan dan program kerja yang akan berjalan berikutnya. Latar belakang, setiap program kerja yang sudah berjalan sangat perlu adanya evaluasi, karena evaluasi merupakan cara terbaik untuk menguji efektivitas dan produktivitas program kerja yang sudah berjalan dan program kerja yang akan datang. Tujuannya yaitu satu, memberikan masukan untuk perencanaan program kerja selanjutnya. Yang kedua, memberikan masukan untuk motivasi dan pembinaan pengelola dan pelaksana program. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai kinerja pengurus, program dan kegiatan. Sasaran pengurus, waktu bulan April, Juli, dan September. Tempat kondisional. Outputnya, diharapkan seluruh pengurus paham mengenai kinerja yang sudah dilaksanakan dan dapat mengetahui pencapaian dari proker yang telah dilaksanakan. Dan yang ketiga yaitu program kerja Milad HMPS Sosiologi Agama. Deskripsi program ini merupakan program tahunan untuk memperingati Milad HMPS Sosiologi Agama. Program ini diisi dengan perlombaan dan diskusi. Latar belakang yaitu hari ulang tahun merupakan peringatan mengenai suatu kejadian penting, maka dari itu pengurus HMPS Sosiologi Agama mengadakan Milad HMPS Sosiologi Agama. Tujuan yaitu untuk memperingati ulang tahun. Yang kedua, meratali silaturahim antara mahasiswa Sosiologi Agama. Dan yang ketiga, menggali potensi mahasiswa Sosiologi Agama. Sasaran mahasiswa Sosiologi Agama. Outputnya diharapkan dapat merekatkan tali silaturahim mahasiswa Sosiologi Agama dan menggali potensi mahasiswa Sosiologi Agama. Program kerja yang keempat yaitu MUSTA atau Musyawarah Tahunan. Program kerja ini merupakan program tahunan pengurus HMPSSA yang biasanya dilaksanakan di akhir kepengurusan. Program ini dilaksanakan menggunakan sistem persidangan dengan pembahasan berupa ADART, GPHU, GPHK, dan laporan pertanggungjawaban selama satu periode. Latar belakang, HMPS Sosiologi Agama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah merupakan organisasi internal yang berfungsi untuk menampung, memfasilitasi, dan mendorong dalam pengembangan segala bentuk kegiatan mahasiswa SA yang bersifat memajukan mahasiswa.
jurusan dan fakultas. Dalam sebuah organisasi pastinya diperlukan adanya regenerasi kepemimpinan yang tentunya dilaksanakan di akhir kepengurusan. Dan berdasarkan hal tersebut perlu mengadakan musyawarah tahunan atau musta yang akan membahas ADR, TGBA, GBAK dan laporan pertanggungjawaban dan pemilihan bakal calon ketua umum yang baru untuk periode selanjutnya. Tujuannya yaitu pertanggungjawaban seluruh kegiatan atau program kerja pengurus HMPSSA selama satu periode. Yang kedua, mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam kepengurusan lama. Yang ketiga, transparansi anggaran dana. Yang keempat, melaksanakan perubahan-perubahan dengan kesepakatan yang bersifat kekeluargaan atau musyawarah. Dan yang kelima, memilih balon atau bakal calon ketua HMPSSA untuk periode selanjutnya. Outputnya, diharapkan pengurus HMPSSA dapat mengevaluasi seluruh program kerja yang dilaksanakan dalam periode ini dan dapat memperbaiki kekurangan di periode selanjutnya, serta dapat meningkatkan kinerja pengurus HMPSSA di periode selanjutnya. Itu tadi 4 program kerja dari ketua dan wakil ketua. Apakah ada yang ditanyakan? Mas, tanya yang pertama jelas menghadap. Materai ini. Oh. Sana. Lagi. Nah, penanggung jawab. Kita gitu aja saya. Ya, kan gini. Kayak ketemu di Bindi berarti. Gini, bertanggung jawab sama ketua pelaksana kan itu beda. Posisi. Ya, itu emang programnya ketua dan wakil, tapi kan dibuat kepanitiaan dari semua pengurus HMPSSA. Jadi nanti yang bertanggung jawab secara keseluruhan itu Bindana Cipta, berjalan atau tidaknya program kerja ini gitu. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah? Tidak terima. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kembalikan ke Mbak Vindi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menang kocok. Oke, lanjut saja. Oke, lanjut saja. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari bendahara ingin membacakan rencana program kerja bendahara HMPS SAAT Win 1 Tematung 2002. Ada 3 proker. Yang pertama, pengelolaan keuangan HMPS SA. Deskripsi proker. Program kerja ini merupakan bagian yang sangat penting dalam manajemen keuangan, seperti keluar masuknya uang untuk kegiatan. Untuk latar belakang, di dalam sebuah organisasi pastinya terdapat banyak program kerja, dan program kerja tersebut pastinya membutuhkan biaya. Untuk itu, pengelolaan keuangan sangatlah diperlukan dalam sebuah organisasi agar keuangan dapat dikelola dengan baik. Untuk tujuannya ada 3. Yang pertama, agar keuangan dapat terkelola dengan baik. Yang kedua, untuk transparansi dana. Yang ketiga, agar laporan pertanggungjawaban setiap acara terlampir dengan jelas. Sasaran pengurus HMPSSA, waktu kondisional, tempat kondisional. Untuk outputnya, transparansi dana HMPSSA kepada seluruh pengurus. Untuk proker yang kedua, yaitu melaporkan keuangan HMPSSA kepada seluruh pengurus HMPSSA. Deskripsi proker, yaitu program kerja ini merupakan program kerja tahunan yang biasanya dilakukan selesai acara guna untuk memberi dan melaporkan informasi keuangan kepada seluruh pengurus HMPSSA.
Untuk latar belakang yaitu HMPSSA merupakan salah satu organisasi internal kampus yang memiliki beberapa program kerja besar maupun kecil. Di dalam tiap program kerja pastinya akan selalu ada pengeluaran ataupun pemasukan dana. Untuk itu, melaporkan keuangan baik yang masuk ataupun keluar sangat penting diketahui oleh semua pengurus agar semua pengurus dapat mengetahui kejelasan kemana uang tersebut dipergunakan. Tujuan agar seluruh pengurus mengetahui bagaimana perkembangan serta informasi jelasnya tentang keluar masuknya uang dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari bendahara. Sasaran pengurus HMPS. Untuk outputnya menyampaikan kepada seluruh pengurus dana masuk dan dana keluar HMPS. Untuk proker yang ketiga yaitu iuran kas. Deskripsi proker. Program kerja ini merupakan program kerja yang ditujukan untuk internal pengurus HMPSSA yang diadakan setiap 1 bulan sekali dengan membayarkan sebesar 5.000 ke bendahara. Untuk latar belakang, dalam sebuah organisasi pastinya membutuhkan dana yang digunakan di luar program kerja. Adanya kas ini sendiri digunakan untuk kebutuhan semua pengurus HMPSSA. Untuk tujuannya, jika sewaktu-waktu ada kebutuhan mendadak atau kekurangan dalam acara, dapat meminjam dari iuran kas pengurus. Selain itu juga digunakan untuk kebutuhan semua pengurus kegiatan rapat dan pra-acara. Sasaran semua pengurus HMPSSA waktu 1 bulan sekali dimulai pada bulan Maret sampai bulan Oktober. Outputnya untuk keperluan mendadak. Demikian proker dari bendahara. Assalamualaikum. Pindi. Nanti pindi. Mbak Pindi. Sesat. Saya lanjut. Demikian program dari bendahara. Apakah ada tanggapan? Ada yang ditanya? Aku maju tau Pak. Ada pertanyaan dari teman-teman? Kenapa iurannya kali 5.000? Oh, mau menambahkan maksudnya? Karena kalau dibuat 10.000 atau lebihnya nantinya takut memberatkan. Oh, 5.000 timbang paling jodoh. Iya. Kalau nggak bayar atau telat Kalau nggak bayar ya terus kalau telat atau bisa bayar di akhir. Emang telaten. pokok bayar ya bayar lebih nggak apa toh? Subhanallah. Subhanallah. Ampun bosku. Iki dunia nggak kena. Tengwe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk program kerja dari sekretaris, ini yang pertama ada transparansi dana. Biasanya terbukanya akses bagi seluruh pengurus terhadap semua informasi yang terkait adanya bukti keluar masuknya surat dengan segala kegiatan. Untuk latar belakang adanya bukti pemberitahuan keluar masuknya surat terhadap agenda apapun dengan tujuan penginformasian administrasi kepada semua pengurus HMPS SA. Sasaran seluruh pengurus waktu setelah selesai agenda di HMPS SA. 4. Grup WA untuk anggaran 0. Output sebagai informasi keadministrasian untuk semua pengurus. Jadi semua pengurus nanti akan tahu di situ mulai dari seperti surat masuk ataupun keluar. Penanggung jawab Muhammad Saludin. Yang kedua, pembukuan biodata pengurus HMPS SA.
skripsinya rincian mengenai identitas diri seluruh pengurus digunakan sebagai cara pengenalan diri dan adanya bukti kepengurusan. Yang latar belakang sebagai pendataan dan pembukuan biodata para pengurus untuk berkelanjutan. Tujuan sebagai pendataan dan pengarsipan susunan kepengurusan untuk digunakan kepengurusan selanjutnya dengan sasaran semua pengurus. Waktu ini sudah dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2020 dan bertempat di soft file, belum di hard file kan. Anggaran juga nol. Outputnya susunan kepengurusan dapat dilihat, diarsipkan dan dilanjutkan untuk kepengurusan selanjutnya. Penanggung jawab Dewi Lestari. Yang ketiga, membuat notulen rapat dan menginformasikan hasil rapat dalam grup. Sebagai alat dokumentasi suatu rapat, hal ini digunakan untuk memudahkan pengurus mengetahui jalannya rapat serta hasil rapat dari awal sampai akhir, pada apa saja yang dibahas dalam rapat serta keputusan apa yang dibuat. Dengan adanya sebuah catatan atau notulen dalam sebuah rapat dapat menginformasikan hasil rapat, itu yang sangat membantu dalam melaksanakan suatu kegiatan dengan tujuan sebagai catatan, bahan pertimbangan, dan menyampaikan informasi hasil rapat. Sasaran semua pengurus, waktu setiap rapat, tempatnya di kondisional dan anggarannya nol. Output informasi hasil rapat serta sebagai arsip juga. Penanggung jawab Dewi Lestari. Yang keempat, absensi setiap kegiatan. Suatu bentuk pendataan presensi atau status kehadiran yang merupakan bagian pelaporan dari beberapa kehadiran pengurus. Dengan latar belakang absensi dalam suatu kegiatan diperlukan untuk mengetahui seberapa besar kehadiran pengurus maupun yang lainnya dalam kegiatan tersebut. Tujuannya itu untuk pendataan kehadiran per kegiatan. Sasarannya seluruh elemen kegiatan yang bersangkutan, waktu saat rapat ataupun saat kegiatan, tempat kondisional, anggaran kondisional, output sebagai pengarsipan dan kehadiran. Penanggung jawab Muhammad Saludin. Yang kelima, pengeluaran surat pernyataan bagi pengurus HMBSSA yang tidak aktif, yaitu sebagai pengingat bagi pengurus yang tidak aktif dan ketidaksanggupan dalam kepengurusan HMBSSA. Dengan latar belakang surat pengingat dan keputusan pengurus yang tidak aktif, tujuannya sebagai hal untuk mengingatkan akan tanggung jawabnya. Sasaran pengurus yang tidak aktif untuk waktu kondisional, tempat dan anggaran nol ataupun kondisional. Output sebagai peringatan dan keputusan. Penanggung jawab Muhammad Saludin bersama BH dan pengurus lainnya. Yang keenam, pencatatan surat masuk dan keluar, yaitu sebagai arsip dan bukti penyimpanan surat masuk dan keluar dalam sebuah organisasi pasti tidak lepas dengan adanya pengadministrasian, terutama hal surat menyurat. Maka agar hal tersebut bisa tertata, perlu adanya pencatatan. Tujuannya itu sebagai catatan dan juga arsip surat maupun keluar maupun masuk yang ada di HMBSSA. Sasaran itu surat persuratan. Tempatnya masih soft file untuk sementara ini. Outputnya sebagai arsip. Penanggung jawab Dewi Lestari. Yang ketujuh, pengorganisasian LPC program kegiatan, itu laporan hasil akhir penanggung jawab kegiatan sebagai bahan evaluasi kinerja panitia. Untuk latar belakang itu bukti hasil laporan akhir bukan kepengurusan ya sebenarnya, kepanitiaan. Tujuannya itu sebagai laporan akhir dan bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan dan melaksanakan kegiatan serupa di kepengurusan selanjutnya. Sasaran sekretaris dan panitia kegiatan. Waktunya setelah kegiatan, tempat kondisional, anggaran tanpa anggaran. Output sebagai evaluasi dan penanggung jawab sekretaris bersama panitia kegiatan. Yang kedelapan, pembuatan LPC untuk Musta, itu sebagai laporan dalam acara tersebut. Ini belum ditambahkan. Tujuannya sebagai laporan akhir kepengurusan dan bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan
dan dalam pelaksanaan pengurusan selanjutnya. Sasaran seluruh pengurus, waktunya pada musyawarah akhir pengurusan tetap menyelesaikan. Untuk output pengevaluasian hasil akhir kepengurusan, menanggung jawab semua pengurus. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman semuanya. Gimana teman-teman, apakah ada yang ditanyakan atau mungkin tanggapan? Mungkin ada tambahan dari Mbak Binti atau Mas Kelvin? Belum. Gimana? Mungkin ada tambahan juga dari teman-teman? Kira-kira ada yang mau nambahin? Atau mungkin ada yang masih dibingungkan? Aku ya. Gimana, tak dilanjut aja? Oke, lanjut ke divisi intelektual ya. Ya. Monggo Mas Kirwin. Santai Mas. Kopi. Kurang apa-apa. Bareng-bareng. Oke. Iya, ketemu. Insya Allah. Jadi teman-teman yuk. Intelektual semua. Ayo intelektual. Mbak Uda. Diberi sandung. Putri kira ada di sini. Kalio. Tambah glowing loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau menyampaikan program kerja dari divisi intelektual. Untuk pertama-tama saya perkenalkan dulu dari saya selaku CO Biro Satria Nirbaya, dan saya akan Joko Rafiki dari semester 2. Saya Ujara Ayu dari semester 2 juga. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun toput. Saya Anisya Sapatari juga dari semester 2. Saya Nadila Fiana dari semester 2. Dan saya Nazarul Azali dari semester 2 juga. Untuk program kerja dari divisi intelektual untuk periode kali ini ada 3. Yang pertama radiasi, ruang diskusi mahasiswa sosiologi. Deskripsi programnya, radiasi merupakan suatu kegiatan diskusi yang membahas kajian-kajian teori sosiologi, latar belakang kebutuhan mahasiswa sosiologi agama terhadap wadah diskusi belajar yang berfokus pada kajian sosiologi. Tujuan untuk menambah wawasan internal mahasiswa sosiologi agama terkait kajian-kajian teori sosiologi dari klasik hingga modern. Sasaran internal mahasiswa sosiologi agama, waktu 2 minggu sekali setiap hari Sabtu, tempat online dari rumah masing-masing. Untuk anggaran 0, output menambah wawasan internal mahasiswa sosiologi agama terkait kajian-kajian teori sosiologi dari klasik hingga modern. Indeks keberhasilan 100%. Penanggung jawab Anis Khairunisa Pradani dan Nazanul Anggai. Selanjutnya ngaji sosiologi. Deskripsi proper ngaji sosiologi merupakan serangkaian diskusi yang membahas mengenai sosiologi agama Islam secara lebih mendalam. Latar belakang kebutuhan mahasiswa sosiologi agama terhadap diskusi belajar yang berfokus pada kajian sosiologi agama Islam. Sasaran mahasiswa sosiologi agama, waktu minggu kedua pada bulan Ramadan, tempat kondisional,
Untuk anggaran 250.000. Output menambah wawasan mahasiswa sosiologi agama terkait kajian-kajian sosiologi agama. Indeks keberhasilan 100%. Tanggung jawab Ahmad Sultan Rafiki. Ini yang terakhir, sosiologi, sekolah sosiologi. Deskripsi proper. Sekolah sosiologi merupakan serangkaian kegiatan untuk mengenalkan pengenalan analisis perspektif teori sosiologi, latar belakang, kebutuhan mahasiswa sosiologi agama untuk memahami analisis perspektif teori sosiologi. Tujuan agar mahasiswa sosiologi agama mampu memahami gambaran analisis perspektif teori sosiologi. Sasaran internal mahasiswa sosiologi agama, waktu pada akhir periode jabatan 2 Oktober 2022. Tempat kondisional anggaran 3 juta. Output mahasiswa sosiologi agama memahami gambaran analisis perspektif teori sosiologi. Indeks keberhasilan 100%. Penanggung jawab saya sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari divisi intelektual. Apakah ada dari teman-teman yang ingin dipertanyakan atau tambahkan atau saran? Gimana teman-teman, apakah ada tambahan atau saran mungkin untuk prokernya dari divisi publikasi? Intelektual. Kira-kira. Gimana teman-teman? Atau mungkin ada tambahan dari Sebelumnya mohon maaf. Itu mengenai indeks keberhasilan itu bukan dilihat dari kuantitasnya aja. Jadi yang dimaksud dengan indeks keberhasilan ini dari mulai awal pembentukan panitia sampai terselenggaranya acara dan juga evaluasi. Jadi yang dimaksud dengan indeks keberhasilan itu mencakup semuanya untungan acara itu. Ya, kalian sama kualitasnya juga. Mungkin itu aja tambahan itu. mungkin bisa dicontohi satu ya mas? Ya. Misal gini, dalam suatu acara, misal ada acara kayak sekolah sosiologi tadi, dikatakan indeks keberhasilannya 80%, dan yang 20% ini mengalami problem. Misal di bidang publikasinya mengalami problem, maka dari itu bisa disimpulkan bahwasannya acara tersebut itu hanya indeks keberhasilannya 80%, karena di 20% di dalam bidang-bidang yang lain itu mengalami suatu problem gitu. Jadi untuk di sini sendiri penulisannya bagaimana? Atau mungkin Oke, setelah bosku. acara? Mantap. Tapi Tak sauran. Setelah acara. Setelah acara lah. Gimana? Hitung. Mungkin saya nambah sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya saya telat ya. Langsung saja. Jadi kemarin indeks keberhasilan itu waktu rakernya DEMA ini jadi perdebatan yang panjang ya di DEMA. Karena awalnya SEMA itu mengacu pada hal kuantitas. Nah setelah dikritik, ternyata misalkan itu di tahap MPS itu nggak menjadi problem ketika acuannya adalah kuantitas massa. Tapi kalau di DEMA itu menjadi problem. Bayangkan total mahasiswa FUAD ada 4.000. Kalau DEMA acuannya hanya berdasarkan kuantitas, berarti kan DEMA hanya akan indeks keberhasilannya hanya mungkin 10-20% saja di setiap proker. Nah maka dari itu akhirnya titik temunya itu menjadi kuantitas dan kualitas. Kualitas itu meliputi dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, ataupun bisa disimpulkan konsep, teknis dan hasil. Seperti itu. Nah, kemudian ini juga yang mungkin perlu kita bicarakan bersama di setiap MTS, bahwasanya indeks keberhasilan itu
teman-teman itu disuruh untuk mencoba meramalkan sebuah kegiatan itu ketika saya yakin proker itu pasti terlaksana, tetapi itu kalian harus mematok standarisasinya. 25% itu ketika apa, 50% ketika apa, 75% ketika apa, dan 100% itu ketika apa. Nah, itu yang dimaksud oleh SMA, maksudnya seperti itu. Karena setiap proker itu pasti terlaksana kalau tidak terkendala kan. Tapi dampak atau impact-nya untuk warga SA itu sebesar apa sih? Nah, itu dilihat dari indeks keberhasilannya. Seperti itu. Titik temunya kemarin seperti itu. Nah, mungkin format penulisannya ya mungkin agak lebih perpanjang ya jadinya. Mungkin bisa dipatok dari 4 poin, 25% tadi seperti apa, dan seterusnya. Dijabarkan. Untuk pengisian sendiri berarti setelah acara nih. Sebelum. Kalau pengisiannya bisa sekarang. Ya benar kata Dewa tadi, itu kita mencoba meramal. Karena kebijakan kemarin itu menurut para teman-teman HMPS, lembaga eksekutif, itu menyetorkan draftnya terakhir tanggal 20 Februari. Jadi kalau lebih dari 20 Februari itu akan mendapat konsekuensi. Jadi ya kita meramal aja. Nggak bisa mencapai dari patokan itu bukan jadi masalah besar atau Tidak, tapi masuknya ke tahap evaluasi. Hasilnya gini, mungkin lebih mudahnya itu ketika ya indeks keberhasilannya itu akhir dari tahun kemarin. Dalam artian ini kan format baru yang dipakai oleh SMA tahun ini. Nah, untuk awal periode kita itu sulit karena kita harus meramalkan. Tapi kalau ini dipakai tahun kemarin itu kita nggak kesulitan karena kita bisa belajar mengevaluasi, oh ternyata dari proker ini ternyata indeks keberhasilannya 25%. Berarti PR-nya tahun ini itu harus seperti apa mengenai konsep acara dan seterusnya. Seperti itu. mungkin dari intelektual tapi yang ditanyakan atau minta tambahan. Untuk yang masalah izin dulu Mas ya. Untuk yang masalah indeks keberhasilannya ini misalnya dirumuskan nanti setelah pemaparan nanti ya sekalian. Nah, jadi nanti minimal 1 kali 24 jam itu bisa disebutkan gitu. Ya terakhir penyetoran ini tanggal 20 Februari. Ya, semingguan. Lebih betul. Mungkin ada lagi tambahan Mas selain mengenai indeks keberhasilan. Coba, aku pengen lihat per prokernya. Kalau langsung bingung per proker. Ya nomor 1 yang nomor 1. Sambil pakai. Langsung granat. Lanjut. Ini waktu Ramadan ya? Iya. 3. Oh, yang format Ramadan itu gimana formatnya? Benar. Iya. Berarti 1 bulan sekali itu kan? 1 periode sekali deh. Iya.
Belum ada makeover ya. Lanjut. Enak. Empat. Tiga. Mungkin ada saran Mas mengenai broker. Ada. Saya jujur ya, saya suka sama SA itu. Karena kemarin sama Farida itu saya kontestasi ya, aku kontestasi sama Farida. SA itu diskusinya bisa sampai terakhir apa mat ya. Afi itu belum bisa. Nah saya melek di SA itu. Afi itu masih ubek-ubek di awal modern kalau nggak salah terakhir. SA itu sudah sampai neomarxis, keren ya. Nah tapi ini aku diskusi sama Farida. Karena pembahasannya lebih eksklusif di sosiologi, di tataran ilmu sosiologi, bagaimana pembahasan perdiskusiannya di SA itu juga mengikut sertakan umum. Ini tawaran saja sih. Gitu. Dalam artian ketika teman-teman bisa membuka untuk umum itu ruang dialektikanya itu bisa lebih luas. Kemarin pengenku sebenarnya mungkin kita di waktu di API ya aku ya bisa teman-teman API itu juga join di SA, tapi karena SA katanya Farida memang itu dikhususkan untuk internal, kayaknya nggak bisa join gitu loh. Ya maksudnya kita bisa sharing keilmuan di sana ketika ada pembahasan yang di SA ada, di API nggak ada. Begitupun sebaliknya, di API ada, di SA nggak ada. Soalnya untuk ranah keilmuan, AFI sama SA itu satu rumpun keilmuan gitu. Kita sama-sama membahas filsuf juga gitu. Moderna. Itu tawaran kalau silakan. Maaf Mas, ini saya mungkin izin bertanya sedikit ini. Untuk yang kayak kolaborasi sistem keterbuka itu di radiasi saja atau nanti di sekolah sosiologi juga? Dan kalau di kemarin sistem kan dari mahasiswa SA juga ada yang itu. Ya sekalian. Oh iya. Ini saya nggak bermaksud pamer AFI ya, enggak, tapi skema yang dibuat AFI itu 1 minggu kemarin di periodenya saya, 1 minggu itu ada 2 kali diskusi. Yang hari Rabu itu internal, yang hari Jumatnya itu untuk umum, seperti itu. Nah ya itu untuk skemanya bagaimana saya kembalikan ke teman-teman. Nah ini juga sebenarnya saya itu pesan sekolah sosiologi itu sudah 2 tahun yang lalu. Nah 2 tahun yang lalu kan rupanya sama Pak Yu, dia telat ngabari saya nggak bisa. Terus yang kemarin itu karena tabrakan sama epistem, nah akhirnya nggak bisa join juga teman-teman AFI itu. Nah mungkin alangkah baiknya juga ketika AFI sama SA itu bisa saling berkolaborasi. Dalam artian hal ini ya untuk tataran tema di kepengurusan tema itu nggak sulit juga untuk memfasilitasi teman-teman AFI SA dan jurusan yang lain ketika teman-teman tuh ada inisiatif untuk berkolaborasi di sana. Untuk skemanya saya kembalikan ke teman-teman SA, dibuat seperti apa sih nyamannya. Tapi alangkah baiknya kalau bisa membuka jalur untuk umum gitu. Ruang dialektikanya bisa luas gitu dinamikanya. Mungkin kalau untuk yang terkait kolaborasi masalah sekolah sosiologi sama yang radiasi itu sebenarnya yang dicantumkan di sini itu lebih kepada kepastian yang terdekat gitu. Soalnya yang sebelumnya emang saya teman-teman dan saya terkhususnya saya itu memang kemarin masih belum sempat berdiskusi dengan
pengurus HMJ dari lagi. Tapi itu mungkin juga bisa, soalnya ini yang kepastian terdekat, berarti yang paling pasti gitu. Tapi kemungkinan tersebut misalnya kayak kerjasama dan diskusi yang umum dan khusus itu mungkin juga setelah ini juga ada. Mungkin ada tambahan dari teman-teman atau dari Mas Irfan. Mbak Cici mau menambahkan? Ada lagi Mas? Mas Ikhwan. Dari teman-teman ada yang dibingungkan nggak? Ada. Mas-masnya siap ditanyain. Santan siapa Mas? Intelektual loh. Gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan atau mungkin masih bingung? Sebelumnya perkenalan namanya Mas. Mungkin sudah cukup ya. Sebelumnya perkenalan namanya Mas. Mas Masih. Oh iya. Kurang gak saya kenal loh. Gue kenal loh aku ya. Pembawa acarane. Pak. Salfok. Jadi kita kenalan dulu ya. Dari sini dulu. Belum. Belum. Itu kok pelan ini. Teka aku telat Mbak. Perkenalkan, nama saya Bibi Pungana dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam semester 6. Udah KKN. Enggak KKN. Masih skripsi. Jalur khusus ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofian Rozi dari Prodi Manajemen Dakwah semester 4. Di sini perwakilan dari saya. Oke, perkenalkan nama saya Kelvin dari jurusan Anti semester 6. Itu ya. Nomor HP Mas. Kok Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ikhwan dari SPI semester 4. Gimana teman-teman udah kenal atau belum? Saya udah kenal sama teman-teman. Lo. Ngeri. Ojo. Oke, langsung saja lanjut ya ke divisi organisasi. Monggo dari divisi organisasi. Oh iya, divisi organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Mas Mbak semua izin. Ya, perkenalkan nama saya Dino Putra, semester 4. Saya di bergerak di WCO organisasi dan organisasi ini. Saya nama saya Muhammad Faisal Rafiq, asal Blitar, semester 2. Perkenalkan nama saya Zahratul Aulia dari SA 1. Sini sendiri. Rumahnya di rumah. Terima kasih. Aku kalau enggak katanya. Perkenalkan nama saya Fatal Quraisy dari semester 4. Ambil kapal. Perkenalkan nama saya Nadia Jurus Basari dari semester 2. Perkenalkan, nama saya Hibidatul Maula dari semester 2. Oke, di sini divisi organisasi memiliki beberapa program atau program kerja. Yang pertama yaitu bidang isu. Kita ya bisa baca atau enggak? Iya, dibaca. Ya, yang pertama deskripsi program. Ini bidang isu merupakan program yang membahas tentang isu terkini yang beredar di masyarakat.
proker akan dilakukan secara offline di talkshow dengan menghadirkan narasumber yang memahami tentang isu yang akan dibahas. Lanjut terus latar belakang karena banyaknya isu-isu yang beredar di lingkungan masyarakat membuat kami di divisi organisasi HMPS Sosiologi Agama menggelar suatu proker berupa bedah isu. Dalam bedah isu ini kami berusaha untuk membedah isu yang sedang menjadi topik di lingkungan masyarakat. Bedah isu diharapkan dapat memicu mahasiswa untuk lebih peka terhadap isu-isu yang beredar di masyarakat. Jadi lebih ke mahasiswa ini ngerti apa isu yang beredar, terus piye jadi mahasiswa ini harus kudu piye ora wis gerak yo. Nggih Mas. Info. Tujuan yang pertama yaitu menambah wawasan serta mengetahui kasus yang sebenarnya, jadi enggak buah kayak BI. Wah. Yang kedua itu mengetahui negatif dan positifnya suatu isu. Jadi tidak semua isu itu negatif dan tidak semua isu itu positif. Ada kalanya isu itu benar dan ada kalanya isu itu salah. Kayak jadi salah. Yang ketiga itu untuk mendapatkan informasi yang mendalam, lebih mendalam. Jadi kita semua ini enggak hanya mengetahui apa isu itu, tapi kita mendalami isu itu, sebab akibat kok isu itu bisa terjadi karena apa gitu. Terus agar tidak mudah terprovokasi dengan hal yang belum tentu terjadi. Isi paham lebih lah. Iya tunggu. Ketua lah. Sasaran ini untuk umum, jadi ya semua kalangan boleh, jadi pejabat ya boleh. Pejabat. Ngomongnya bansos. Waktu ini dilaksanakan pada bulan Maret atau Juli. Kalau bisa ini adalah agenda utama dari divisi organisasi maupun HMPS Sosiologi Agama. Atau ini Mbak, rencananya bedah isu itu 2 kali. Semoga doakan Mbak ya Mas, ada isu yang menarik. Kita itu enggak kebingungan. Karena isu. Serasa enak loh. Layangan putus. Masuk apa? Buah, rokok, pelecehan seksual, itu kan enggak menarik. Bunga atau ngomong. Untuk tempat kondisional bisa di gedung DPR, BNN, warung kopi terdekat yang dari di Lapas. luas. Anggaran kurang lebih 500.000, kalau kurang bisa dihitung teman-teman. Output, untuk output yaitu yang pertama mendapatkan penyelesaian masalah terhadap isu tersebut. Jadi ya Dewi nggak mempelajari itu, tapi ya pasti bisa menguraikan penyelesaian masalah itu seperti apa. Tapi menurut kacamata kita sebagai mahasiswa, terutama sosiologi. Yang kedua dapat membedakan antara apa tidaknya isu tersebut. Maka dari itu kita perlu mengetahui. Indeks keberhasilan nanti saja menyusul penanggung jawab Mbak Karisma dengan Joko Vitasari yang bikin. Coba katakan Angkat tangan. Itu yang pertama dari organisasi. Kurang lebihnya saya silakan kepada Mbak Sema, Mbak Mas dan gimana Gimana? Ya nggak bisa mana. Yang Gimana dari teman-teman dulu, mungkin ada tambahan atau ada pertanyaan atau saran? Senengane Caca. Gimana aja?
Maidola sih katanya. Wow. Gimana dari Mbak Mas Dema atau apakah ada tambahan atau saran-saran? Ya. Lanjut ke program kerja berikutnya. Ngomong. Nah, ini yang kedua, ini agenda, termasuk agenda besar dari Divisi Koordinasi maupun HMPS Sosiologi Agama. Ini adalah kerjasama dengan lembaga lain. Jadi deskripsi dari programnya yaitu bersama dengan lembaga lain merupakan salah satu program yang berkolaborasi dengan lembaga lain. Di dalam kerjasama dengan lembaga lain ini, Divisi Organisasi HMPS Sosiologi Agama berupaya untuk menjalin suatu hubungan baik dengan lembaga lain. Lembaga yang dimaksud bisa lembaga sosial maupun lembaga masyarakat. Enggak cuma itu saja, nanti bisa dari grup atau grup kayak grup motor, grup Taipan. Terus latar belakang kerjasama dengan lembaga lain ini merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk saling bertukar pikiran, saling sharing cerita antara mahasiswa dan apa yang berada di lingkungan masyarakat. Jadi mahasiswa dengan lembaga lain kayak dasar nah, kalau dasar ini paling cari dasar itu kayak apa, kayak di mahasiswa itu kayak apa. Terus banyaknya lembaga yang berada di masyarakat membuat kita semakin luas untuk membuat suatu kerjasama. Langsung saja ke tujuan yang pertama itu terwujudnya hubungan baik antara HMPS organisasi Saya ulangi ya, yang pertama tujuan yaitu terwujudnya hubungan baik antara HMPS Sosiologi Agama dengan lembaga lain. Yang kedua, menambah ilmu dan wawasan mahasiswa terhadap lembaga lain. Yang ketiga, memperoleh inspirasi dan motivasi. Yang keempat, terbentuknya karakter berjiwa sosial, berbudaya, beragama, dan berakhlakul karimah. Minal ma'min. Sasaran ini tetap umum karena divisi organisasi mengetahui semua elemen masyarakat. Waktu antara bulan Mei sampai Juni, karena yang tidak besar berarti kita perlu membicarakan lebih mendalam. Untuk tempat kondisional, tapi rencana awal bagi saya yaitu gedung DPR. Kalau bisa, anggaran kurang lebih 2 juta, insya Allah ini kurang. Insya Allah duit output yang pertama yang maksudnya mampu aktif dalam cek mas mbak pertanyaan di outputnya sebelum tak ganti di nantian indeks berperan itu penanggung jawab oleh MKPA Nabi spesiesnya. Jadi ini mbak mas, kerjasama dengan lembaga lain ini divisi organisasi sudah memiliki rencana atau suatu berdasar, yaitu kita ingin bekerjasama dengan BNN. Opsi pertama BNN. Kenapa kok BNN? Karena BNN itu suatu lembaga yang besar, gitu. Dengan uang. Sakit dengan saling gitu. Karena banyaknya banyaknya pergaulan masyarakat itu sangat bebas. Itu berarti bahasa Inggrisnya free, bebas. Kan itu bisa memacu hal-hal yang tidak benar kayak perdagangan, teknologi. Maka dari itu kami ingin
bekerja sama dengan dia. Semoga lancar. Saya itu ada nih sama aku boleh uang. Dan alasan lain karena ini sebagai penanggung jawab, Mas Kavin ini dulu waktu SMA dia sudah tahu kerjasama dengan BM gitu. Jadi kita punya gambaran awal seperti itu. Dan saya kembalikan ke Mbak Pinky gimana? Nah, teman-teman apakah ada tambahan atau pertanyaan? Mungkin dari Mbak Dima ada tambahan atau saran? Kira-kira dari Mbak Dima. Ini sudah dibahas tadi ya sebelumnya. Enggak mau kok teman-teman yang lain kok yang ada dengan proper ini. Sudah. Oh, sudah. Ya. Iya, aku paham apa nih? Aku paham kok. Sudah pembahasan tadi. Pak, ya. Dari sekian program yang dipaparkan tadi itu hanya berbentuk diskusi atau ada yang dipublis. Kalau memang ada yang dipublis itu lewat apa, dalam berbentuk apa? Apakah video atau tulisan? Hasil dari diskusi tersebut. Kalau sudah isu hasilnya berupa video, mungkin kita akan menguploadnya di YouTube. Kalau kerjasama dengan lembaga lain ini karena awal kita ingin membuatnya di talk show nya offline dan online. Karena kita punya YouTube nanti akan disediakan secara langsung dan YouTube IG los pakai Acara gede. Real. Aku tak ngewangi ae. offline. Koordinator. Aja koordinator nyalai aturan, Gus. Jadi kita itu saling memahami. Langkai aja. Ada ewan-ewan. Gimana Mas Mbak, ada tambahan? Atau teman-teman yang lain? Atau mungkin saran kira-kira Iya. lembaga mana Mas yang Mas. Yo Putri. Geser. Apa penting buat geser. Oh, kepada Mas Langgeng ya, mohon maaf mau bertanya. Ya, dari 3 rapper tersebut, rocker. Ya, dari ketiga. Masih 2 Mbak. Iya. Berarti kok ae takut. Oh iya wes, langsung 3, Mang. Langsung 3. 3 proker sampean ada yang bisa dicantumkan di websitenya SA enggak? Maksudnya itu kan websitenya SA kan kosong. Ben kan organisasi, kerjasama PN kan luas. Ada enggak yang bisa dimasukkan ke website SA? Misal kalau YouTube sekarang SA memadai, IG memadai, Facebook memadai, tinggal website kan siap apa enggak mengisi website SA sama program Kalau kita dari Nino. organisasi sangat siap, insya Allah. Gimana Mas? Siap. Dari hasil dari kita isu atau bersama dengan lembaga lain ini bisa dimasukkan ke jadi bentuk bisa saya atau apa gitu, itu nanti akan dikerjakan oleh teman-teman. Mati. Jelek bang. Jadi lepot toh Anda. Ya. Bantu kan. Siap. Ya, Ninu. kalau nggak ada tambahan, kita langsung coba. Ini tambah klik ono menit. Ini. Corona kan ya. Minim fasilitas. Ya mau. Ngeyel kreativitas.
Ini proker ketiga makrab. Kalau tahun dahulu adalah moki. Makrab ini adalah salah satu wacana tahunan. Jadi deskripsi dari proker makrab yaitu adalah makrab adalah sebuah serangkaian acara dari pengenalan jurusan bagi mahasiswa baru. Acara ini berupa pengenalan tentang jurusan, pemberian materi mengenai jurusan, serta outbound untuk mengakrabkan sesama mahasiswa baru. Tidak mengakrabkan sesama mahasiswa baru, tetapi juga mengakrabkan mahasiswa baru dengan para kakak-kakak tingkatnya. Pada satu tahun. Terus acara ini dilakukan secara offline dalam 1-2 hari dan merupakan salah satu proker yang proker jurusan di koyo wajib. Berarti kan SMA pramuka. Ya bos. Lanjut latar belakang. Malam keakraban atau makrab merupakan suatu perkenalan sesama mahasiswa baru dan mahasiswa lama, mendekatkan diri dan mengenalkan hubungan mahasiswa program studi sosiologi agama. Kita diharapkan dapat memperoleh rasa persaudaraan tanpa memperhatikan adanya perbedaan yang signifikan. Jadi diharapkan di makrab ini kita saling mengenal lah. Tidak peduli dari latar belakang si kaya, si miskin, si ganteng, si buruk, kalau tidak kita sama mati pada dia. Lanjut tujuan yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman tentang jurusan terhadap maba atau mahasiswa baru. Yang kedua, mengakrabkan seluruh mahasiswa, yaitu mahasiswa dari seluruh mahasiswa, maksudnya maba maupun para kasih-kasihnya, kakak-kakaknya. Sasaran maba dan mahasiswa baru itu ini mahasiswa baru. Waktu pada bulan Oktober untuk anunya mungkin pertengahan. Oh iya, 2 minggu setelah BPAK. Tempat menyusul atau kondisional anggarannya ketika output menambah relasi kita, hubungan baik kekeluargaan menjadi lebih dekat antara seluruh mahasiswa sosiologi agama. Penanggung jawab Zahratul Aulia dan Syifa Asa Halilintar. Untuk makrab kali ini kami dari Budi Organisasi lebih mendekatkan kepada outbound dan pensi. Jadi pemberian materi kalau bisa 30-40%, yang lainnya outbound sama pensi. Karena pemberian materi itu bisa dilakukan tidak hanya di dalam makrab, tetapi bisa dilakukan kondisional. Jadi lebih mendekatkan outbound dan cakai itu akrab. Ternyata terus kan mindset awal kan akrab dari kita Masya. Mas, Ferry ya bu. Seperti itu. Untuk tempat ini kami sudah memiliki rencana, yaitu tempatnya kalau dulu di Sendang di Tanjung Biru. Kalau kali ini kemungkinan besar insya Allah dilaksanakan di pinggir pantai. Tidak tsunami. Seperti itu, mungkin ada tambahan dari Mbak Mas Semaduna maupun teman-teman bisa disediakan. Sementara itu tadi progres dari divisi organisasi, kita lanjut ke divisi berikutnya ya. Oh iya, untuk teman-teman divisi organisasi juga silakan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi Pengembangan Anggota akan menyampaikan program kerja dari HMPS SA periode 2022. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifai, di sini sebagai CO dari Pengembangan Anggota. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahman Fahudri Prasetyo sebagai anggota semester 2. Ini semester 6. Aslinya semester 6 kayak asli. Fisik kok wae. Dari semester 2. Nek di bahan bahas lebih dong. Ket kali su, body shaming. Perkenalkan, nama saya Nasihatul Hazana dari semester 2. Nek mungkin bahan tek top show top yo. Syukur itu broken home. Ya, pun HP berapa? Sesuai karo Program kerja yang pertama dari Divisi Pengembangan Anggota yaitu pelatihan public speaking. Deskripsi proker. Proker ini dijalankan setiap awal semester, terutama ditunjukkan pada mahasiswa baru sosiologi agama. Latar belakang. Proker ini dilaksanakan guna membekali mahasiswa baru dalam proses perkuliahan dengan memberikan sebuah pelatihan atau teknik dalam berbicara di depan khalayak ramai. Tujuan: membangun rasa percaya diri, meningkatkan keterampilan dalam berbicara, dan mampu berpikir kritis. Sasaran: seluruh mahasiswa baru sosiologi agama. Waktu 19 Maret 2022. Tempat online atau kondisional. Anggaran belum ada. Output: mahasiswa sosiologi agama memiliki mental yang baik sehingga mampu dan berani berbicara di depan khalayak umum. Indeks keberhasilan menyusun. Penanggung jawab: Ainur Rahman Fahrul Dwi Prasetyo. tenang. Banyak aja yang tahu lah. Monggo kalau ada yang ditanyakan atau kritik saran, monggo. Saya ingin bertanya ya, itu kan sasarannya mahasiswa baru, sedangkan pada waktu bulan Maret itu belum ada mahasiswa baru. Kedua kali kan belum ada. Ya kan mahasiswa baru ya. Aku ada saran ya. Gimana kalau sasarannya itu untuk Anggota. semuanya, soalnya public speaking itu menurutku bagus banget, apalagi teman-teman kita harus bisa belajar. Kamu juga tambahan, programnya dilaksanakan 2 kali, semester ini dan semester berikutnya untuk mahasiswa baru. Kalau kemarin pernah bincang-bincang ya, yang kedua itu dilaksanakan pada saat buka agar bisa bertemu dengan secara offline. Oh, ini kan online loh. Iya. Skemanya pelatihan public speaking online itu bagaimana? Kalau kita memberikan sebuah teknik mas, Teknik berbicara di depan umum itu gimana? Jadi langsung. iya. Narasumbernya. Kita nanti cari yang kompeten. Mungkin ini juga bisa jadi bahan pertimbangan ya. Ketika kawan-kawan itu mengadakan sebuah pelatihan, menurut saya itu akan menjadi kendala ketika diadakan secara online. Ya, itu perlu dipertimbangkan karena pelatihan itu bisa maksimal itu ketika diadakan secara offline. Kalau model seperti ini digotongin pun di YouTube itu mungkin banyak sekali
Ya, opsi kedua tadi kan itu pas acara makrab itu juga ada pelajar seperti itu. Sasarannya pas makan. Di tahun yang akan datang. Coming soon. Siap. Monggo kalau ada yang ditanyakan atau kurang jelas. Sudah. Aku di public speaking bahasa Indonesia atau Ya guna ya. Syarat dah. Raw. Jawa Mas, Jawa. Sangat brilian bertanya. Bismillah. Doks bapak-bapak. Sastra kan. bahasa Lanjut, proker yang kedua yaitu disuasi atau diskusi antar asumsi, deskripsi proker. Proker ini dijalankan ketika sedang bermunculan sebuah isu-isu yang lagi booming atau isu-isu yang dapat kita ambil pelajaran di dalamnya. Latar belakang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari adanya sebuah isu tersebut yang sedang bermunculan. Apakah perlu adanya peran dari mahasiswa dalam menangani sebuah isu tersebut? Tujuan memperoleh pemahaman agar mahasiswa dapat berpikir secara integral sehingga dapat menyelesaikan atau memecahkan sebuah permasalahan tersebut. Sasaran seluruh mahasiswa program studi sosiologi agama. Waktu kondisional, tempat warung kopi, anggaran sekian. Output meningkatkan kepedulian serta kepekaan terhadap suatu masalah di lingkungan sosial dan keberanian mengambil sikap dalam suatu isu yang sedang bermunculan. Indeks keberhasilan menyusul penanggung jawab Melia Celsiana Aprilia Lopa. Meliana MU. Monggo kalau ada tambahan atau saran ingin ditanyakan. Nganu mengangkat isu-isu yang terkini kasarannya Makanya ya, untuk dibahas. yang paling mendasar antara disuasi dan Programnya memiliki nilai apa? Mungkin kita konsepnya itu podcast. Nanti di upload di YouTube. Oh, publikasi. ini kawan-kawan yang Pasti. Siap komandan. saya memiliki saran nanti kalau bisa, ini dari saya ya, saya pribadi kalau bisa nanti membahas tentang pernikahan dini. Sangat menarik. Kalau pernikahan dini, kalau ini kan sasarannya mahasiswa sosiologi agama, tingkat mahasiswa. Apakah itu masih dikatakan dini untuk kalangan mahasiswa? Ya, nggak tahu saya. Makanya saya tanya. Saya tahu. Coba. Itu cuma saran. Iya. Jadi pernikahan nggak dini. Pernikahan mahasiswa. Ya, umum. jadi podcast berarti. Iya. Saya mau tanyai. Kan tadi sedikit menyenggol apa itu podcast ya? Mesti itu kerjasamanya dengan divisi publikasi. Nah, sedangkan divisi publikasi itu fasilitasnya yo ngeten iki. Nah, sampean nek saumpama ngenekne podcast yo iso golekne peralatannya apa ora? Wis ngono ya peralatan yo. Ya kan ini ada anggaran dana. Heeh. Kita bisa maksimalkan dari anggaran. Oh, siap. Taiwan juga. Nek Mas tenaga ready. Wis. Yes, saliman cek Mas. Saliman cek. Sedih yo mek kuwi. Rizwan. Cek meneng. Ada lagi? Sudah. Untuk broker dari divisi pengembangan anggota hanya ada dua itu. Lain itu Proses Kebutuhan mahasiswa sesuatu nanti kita buatkan diskusi apa? Kan pengembangan. Kondisi.
Gimana Mas, ada tanggapan atau tambahan? Rumah tangga Wong pawon. sama publikasi. Siapa namanya tadi? Ini pengembangan anggota. Ada pelatihan menulis nggak? Masuk ke program prodi. Program. Sebentar lagi udah di Coming soon. Coming soon terus. Gimana teman-teman? Sudah. Cukup. Ya, silakan. Cuma guys. Udah ganti ya, silakan. Pada ya? Kayak beli jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kan? Iya. Semangat kan? Iya. Yang belakang semangat kan? Iya. Oh iya. Iya tante. Iya dong. Enggak. Sebelumnya saya mau membacakan rencana program kerja dari divisi publikasi. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri. Saya CO Publikasi Putri Cahyadiningrum. Dan saya Muhammad Darawan Setiabudi dari kelas Sosiologi 4C. Saya Galih Datan Rosid dari kelas 2B. Saya Alia binti Samia dari kelas 2A. Perkenalkan, nama saya Anissa Muhammadulima dari kelas Sosiologi Agama 2C. Saya akan melanjutkan membaca rencana program kerja. Ya, ada 3 rencana program kerja. Yang pertama, mendokumentasikan semua kegiatan HMPSSA. Yang kedua, mengoperasikan media sosial HMPS Sosiologi Agama. Yang ketiga, membuat pamflet hari besar, informasi seputar SA dan ucapan tertentu. Yang pertama, mendokumentasikan semua kegiatan HMPSSA. Deskripsi program kerja ini merupakan program yang wajib dilaksanakan pada setiap kegiatan sebagai bukti terlaksananya kegiatan HMPS Sosiologi Agama. Jadi dokumentasi ini perlu nggak perlu, ini wajib dan harus, yang menjadi menjadi kebutuhan kesekretariatan. Lanjut, latar belakangnya, dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan beberapa media gambar, video, serta informasi-informasi yang digunakan sebagai pelengkap dari sebuah laporan kegiatan. Lanjut ke tujuan. Dokumentasi bertujuan untuk memenuhi proposal kegiatan, update di sosial media seperti IG, Facebook, website, dan YouTube. Sasarannya bagi internal, eksternal, dan juga publik. Untuk waktunya kondisional, tempat kondisional, anggaran Rp0. Output, dokumentasi bertujuan untuk memenuhi proposal kegiatan, update di sosial media seperti IG, Facebook, website, YouTube, dan lainnya yang official.
Indeks keberhasilan insya Allah 100% kalau nggak ada yang miskom. Penanggung jawab Galih Tata Nur Rosyid yang pakai baju kotak-kotak warna apa ini? Army Joko. Sabar Thomas. Aku sudah mikir bapak-bapak ini. Kowe lho budalan nak. Kopi ini habis. Nah, lek ngono anteng. Ayo. Itu rokok deh. Nyamuk putri Sini saya rokok. Bagi Mas Mbak Tema Ketua HMPSSA, Wakil Ketua HMPSSA, CO yang mau memberikan saran dan kritik, monggo. Saya bahwa waktu dokumentasi kalau bisa hasilnya semaksimal mungkin. Waktu dokumentasi, Iya. foto video kalau bisa hasilnya semaksimal mungkin. Iya, kalau ada peralatannya, insya Allah bisa semaksimal mungkin. Tapi kalau peralatannya tidak ada ya, dan tidak ada dana, mohon dimengerti. Terus kalau masalah edit, kita berusaha semaksimal mungkin untuk kreatif. Kalau ada yang maido, ini kok gini, silahkan cek harga edit di luar. Atau kalau kurang puas bisa menyewa tim edit sendiri. Kok ngamuk? Tapi saya apa jenenge? Saya pribadi mungkin ya wis pasrah ya, cah-cah ya. Chelsea. Mbak, tadi kan Monggo. dikatakan ada web ya. Itu pengelolaannya siapa dan apa dimasukkan di situ? Untuk web sendiri, kita dari publikasi masih proses. Misal 20% atau 30%-an untuk website, soalnya tidak keurus Mas. Dan kita kemarin ada diklat kan sama Mas Fikri, Ketua HMPS tahun 2018 ya, mau ngajarin kita tentang website. Soalnya dari pengurusannya Mbak Faida, websitenya itu udah nggak ada yang ngurus. Masih baru ya. Dulu kan blogspot ya, terus Pak Budi, terus website. Jadinya makanya saya berusaha kalau ada kegiatan dari organisasi intelektual, kalau bisa diisi websitenya. Soalnya website itu juga penting ke penilaian prodi sosiologi agama sendiri. Gitu. Iya. Terima kasih. Kalau atau masih biasa sekali. Iya kan gelap toh. Sisi gelap kan sisi gelap. Pilih loh aku ini. Maaf. Oh iya. Ya, bisa lanjut proker yang kedua. Yang kedua, mengoperasikan media sosial HMPS Sosiologi Agama. Deskripsi proker, program kerja ini merupakan pengaktifan akun media sosial HMPS Sosiologi Agama yang meliputi web, YouTube, Instagram, dan Facebook. Ini tentang mengoperasikan. Yang tadi mempublikasi, sekarang mengoperasikan sosial medianya. Latar belakang program kerja ini merupakan kegiatan pengaktifan akun media sosial yang umumnya dilakukan dengan memposting pamflet kegiatan HMPS Sosiologi Agama, Hari Besar Nasional, ucapan graduation, mungkin dosen atau graduation wisuda dan lain-lain. Lanjut ke informasi akademik juga. Untuk tujuannya mengaktifkan sekaligus mempromosikan akun
akun media sosial HMPS Sosiologi Agama agar lebih dikenal oleh khalayak umum. Sasarannya internal, eksternal, terutama publik. Waktunya kondisional, tempat kondisional, anggaran tetap nol, output Miskin ya. output kumpulan informasi-informasi terkini mengenai prodi sosiologi agama, indeks keberhasilan 100% apabila tidak miskom. Penanggung jawab Anissa Muhimmatul N yang berpakaian kotak-kotak warna putih abu-abu. Bagaimana teman-teman, Mbak Mas Dema, Mbak Ketua, Mas Ketua? Apa ada yang kritik, saran mungkin? Sudah. Pak Udo. Ya. Lanjut proker yang ketiga, yaitu membuat pamflet hari besar, informasi seputar SA dan ucapan tertentu. Yang pertama tadi dokumentasi, yang kedua tentang media sosial, yang ketiga ini membuat pamflet hari besar atau editing. Deskripsi prokernya, program kerja ini memfokuskan pada editing pamflet hari besar, informasi seputar SA dan ucapan tertentu, dan juga tambahan juga editing video. Latar belakang, editing merupakan sebuah proses pembuatan, pemilihan, penggabungan gambar dan elemen sehingga menghasilkan pamflet, brosur, banner, video, film, dan sebagainya. Editing sangat penting untuk mendukung sebuah kegiatan dan juga media sosial akun official sosiologi agama agar lebih diminati dan menarik. Tujuan agar dapat dipublikasikan di akun media sosial HMPS Sosiologi Agama. Sasaran internal, eksternal, terutama publik. Waktu kondisional, tempat kondisional, anggaran nol, output desain pamflet dan video. Indeks keberhasilan 100% apabila tidak miskom. Penanggung jawab Aliyu binti Islamia yang berpakaian warna hitam. Ya. Silakan kritik dan sarannya, Mas Mbak. Gimana teman-teman, apakah ada tanggapan atau mungkin tambahan untuk implikasi, misalkan mau kritik pamfletnya kok ini apa piye selandui enggak apa itu monggo teman-teman, atau mungkin dari Mbak Mas Dema ada tambahan untuk implikasi SA supaya bisa lebih baik lagi. Mas Rosi ada yang lagi. Ya, Mas Rosi, monggo. Dari broker ini bukannya mewakili tugas. Iya, tugas. Kalau broker ini misalkan bisa membuat film dokumenter atau lomba-lomba desain grafis atau lainnya, yaitu saya kembalikan ke teman-teman saya tadi. Tapi kalau ini mungkin nanti waktu kajian waktu lagi, jadi teman-teman apa yang harus dilakukan dari bekerja Sing tenang. Ini lebih ke kewajiban gitu. Sebenarnya mau nanya nih Bu, tapi karena kan tadi oleh kurang itu anu itu kan menunggu persetujuan. Nah, oleh oke. Lihat. Ngumpet-ngumpet. Kayak podcast
biar ada gambaran dari tadi. Sebenarnya kan lo divisi publikasi itu sudah program yo sing sebelumnya tak omongnya main cacah itu untuk tahunnya program tujuannya yang programnya siji membuat channel YouTube baru ke MPS yo di sini yo publikasi ini MPS itu aktif lah percaya makanya aku tahu tuh Mas mari ya termasuk aku bisa ya tahu sing maju nang kita tanda kabeh. Jadi saya ini posisi ini aku tinggal Juli. Nah, dulu ini akan sing maju rek. Apa ya? Publikasi ini SA iku ndak ngaku. Nah, dengan tujuan iku ya setidaknya bisa gawe anyar, cacah berkreasi, bisa bebas gak terkekang. Aturan inilah, inilah. Jadi kreativitas cacah itu tidak terbatasi. Menurutku macam. Sebelumnya kan enten ini program sebelumnya programnya saya. Saya. Dia publikasi dengan judulnya rencananya tak jenenge sosiologi story. Nah, di sini iku membahas konten-konten apa itu sosiologi. Apa pemikirannya sosiologi itu? Sama teman-teman punya apa ya ide-ide yang kena dibahas nih jadi iku. Ya, coba dulu kopi. Kira-kira kalau yang dari rencananya teman-teman publikasi yang seperti ini ada masukan nggak? Kira-kira mau maksudnya jenenge propernya itu apa? Kalau dari kan tadi ada model baru ya bisa kalau misal di YouTube itu dibuatkan kayak sebuah film atau lomba-lomba apa gitu itu bisa. Jadi isinya YouTube ini enggak hanya konten tapi juga yang membuat para mahasiswa ini tertarik misalnya edukasi juga bisa. Katanya kalau membuat itu mungkin takut apa ini takut mengangkat Gini, saya klarifikasi ya. Rencananya kan saya membuatkan video narasi kayak pengetahuan lah ya terkait teori-teori seperti itu. Nah, yang kita bukan ya kita takutkan ketika kita membuat itu adanya kritik yang gimana kurang bisa kayak teorinya salah atau ada pendalaman kajian tentang itu kurang gitu. Makanya kemarin dengan saya belum konsultasi langsung ke Kaprodi. Nah, itu propernya sebenarnya udah saya tampung cuma belum saya diskusikan dengan Kaprodi. Jadinya ketika ini waktu raker ini belum bisa ditampilkan. Sebenarnya itu proker bagus ya, saya sudah menyetujui cuma saya belum koordinasi dengan Kaprodi itu aja. Jadi satu sama stream bisa dicek ini namanya saya mungkin sebenarnya harus mau ya takut kayak salah bisa kayak memanggil pemateri kayak yang ada di biar ada bisa kayak buat podcast atau talk show atau kayak bincang-bincang Q&A atau apa
Gimana Mas, ada saran lagi untuk program divisi publikasi? Tes. Mari. Cari kenapa? Tas baterai. Tes lemah. Waktu terakhir ya, ini nanti yang kita paparkan, misal ada tambahan kepentingan yang kita ditemukan boleh atau enggak, atau ada yang kita akan pas waktu di sekolah kan gini ya, ketika raker ini terus mau memutuskan ada program kerja baru, itu sampaian dan teman-teman juga menjelaskan ke saya program tersebut itu bagaimana. ini kan jarak ke tanggal 20 kan bisa sebenarnya setelah ini bisa Jadi itu tadi ya teman-teman program dari divisi publikasi. Untuk tim publikasi, terima kasih banyak. Bisa kembali ke Awal. Mas kopi. Jaringan mahasiswa Pak.